Ethan. Kejutan semua nih mas. Iya tuh udah. Salah satunya dong bang, liatin apa bang? Ya kayak begini tuh. Oh ini. Ya. Aja. Memang ada niatan buat ulang tahun pacar yang ketiga, tapi abinya salah beli angka 4. Episode. Mungkin kayaknya yang paling gede Safia, mungkin ya. Ya kalau Safia kan nggak pakai jadwalan, orang dia nggak ngapa-ngapain, orang dia belum sekolah, jadwalnya dia cuma tidur makan, main, tidur makan. Selain Safia, ada Miska Fortuna. Artis cilik yang masih berusia 5 tahun itu telah menarik perhatian publik dengan bakatnya di dunia seni peran. Lalu seperti apa keseruan yang diciptakan Miska di sela-sela kesibukan syutingnya? Benarkah di usianya sekarang Miska telah menjadi tulang punggung keluarga? Dan ketika tak lama lagi Miska akan sekolah di TK Islami, akankah ia meninggalkan karirnya di panggung hiburan? Tidak hanya Safia Ahmad, sosok artis cilik yang juga menarik perhatian publik hadir dari Misca Fortuna. Jika Safia memang mewarisi darah seni dari kedua orang tuanya, Ahmad Dhani dan Mulan Jamila, maka lain cerita dengan Misca Fortuna. Artis cilik berusia 5 tahun ini meretas kebolehannya tanpa ada darah seni dari keluarganya. Tapi siapa sangka ia telah membuat publik terpana dengan kepintaran berakting di salah satu sinetron yang ia perankan. Dan ketika Safia berhasil membuat Noella terpana, bagaimana pula keseruan Misca di sela-sela syuting yang ia jalankan. Maka inilah Misca Fortuna, dari persiapan mengunci rambut yang membutuhkan waktu lama, hingga persiapannya mengumpulkan tenaga lewat asupan makanan yang selalu dibawakan sang ibunda. Hai pemirsa seleb ongken. Mancung sebelum syuting kunci dulu. Ayo. Nah, ini mancung kenyalin. Ini makeupnya namanya Kak Dista. Bisa deh, parah banget, jauh banget. Oke deh. Dadah pemirsa, yuk. Angga bawa ini. Udah, ada usah. Tasnya turunin dulu aja. Harus pintar mamnya, soalnya kegiatannya padat nanti. Ada sambal juga lagi. Pakai sambal nggak? Enggak. Aku suka tapi bukan sambal, tapi saus. Oh, suka yang saus. Saus tomat juga. Apa? Terima kasih. Makannya kepiting sama ikan. Kepiting sama ikan. Sama apa tuh? Ya, Lele. bukan. Ah. Iya, lele. Dengan kesibukannya kini, Misca tentu telah mendatangkan pundi-pundi bagi keluarganya. Maka tak heran jika ia bisa membeli segala keinginan yang ia perlukan. Dan Misca tetaplah anak-anak yang baru berusia 5 tahun. Lihat saja di dalam mobilnya terdapat banyak permainan anak-anak yang selalu ia bawa ke sana ke sini. Lalu, benarkah selain vitamin dan boneka, Misca juga tak pernah lupa membawa robot kesayangannya ke lokasi syuting? Maka inilah Misca saat bisa memperlihatkan apa saja yang ia bawa kepada tim Celeb on Cam. Hai pemirsa, kalau syuting Mancung suka bawa apa aja? Soalnya ada temen aku, sudah kemarin. Tembak dong.
Ikutin Mancung terus ya. Keceriaan Mischa dan Savia seolah menyiratkan bahwa mereka tak terpasung masa kanak-kanaknya dengan kesibukan yang ada. Tapi benarkah di balik canda tawa, Mischa juga kerap mengeluh soal kesibukannya? Seperti apa sang ibunda menjaga agar Mischa tetap bisa melewatkan masa kanak-kanak dengan keceriaan tanpa harus terbebani dengan kontrak yang telah mengikat? Inilah penuturan Mischa dan sang ibunda Jackie tentang pahit manisnya pengalaman mereka menjejali panggung hiburan. Makanya suka bawel di lokasi ya. Kalau kita namanya anak lagi sakit, kadang nunggu kan lama ya. Kita ya walaupun kita orang baru, maksudnya kita kan mandang anak yang lagi sakit ya. Jadi suka gitu sih, minta paling tidak ya diduluin gitu. Belum tahu ya, soalnya kita nggak tahu apa-apa ya, takutnya ntar bermasalah gitu kan. Paling kita kalau emang dia kata dokter nih wajib istirahat nih, nggak boleh dibantah atau apa. Paling ya udah deh dok, minta itu dikasih surat apa tuh istirahat 3 hari gitu-gitu. Mungkin dengan kita seperti itu kita bisa lebih sabar ya, lebih sabar. Kita lebih tahu dunia perfilman tuh seperti ini. Terus ya hikmahnya banyak sih, kita bisa yang pasti kesabaran ya. Kalau dulu saya nggak sabar. Dan saat Savia berhasil mengumpulkan nilai kontrak hingga 10 miliar rupiah, bagaimana dengan Mischa? Benarkah di usianya yang baru 5 tahun itu, ia juga telah memiliki nilai kontrak yang fantastis dalam setiap episodenya? Dan benarkah jika kesuksesan Mischa di dunia seni peran telah menjadikannya sebagai tulang punggung keluarga? Namun apapun itu, inilah Mischa yang berhasil membanggakan keluarga dengan segala prestasi yang dimiliki. Lalu bagaimana dengan sekolah Mischa yang sebentar lagi akan ia jalani di Taman Kanak-kanak? Bagaimana ia akan membagi waktu, sekolah, dan menjalani kegiatan syuting? Apa? Buku, tas, sepatu, pokoknya peralatan sekolah. Ada sih dekat rumah di komplek itu ada TK Islam. Kalau Mancung ini tahun ini sekolah gitu kan. Jadi kalau emang dia boleh sekolah dulu baru syuting, jadi kontrak saya terima. Kalau enggak ya mungkin kita tolak ya. Akhirnya orang kantor bilang ya udah deh, boleh sekolah dulu baru syuting. Ya udah. Karir Mancung semakin bagus. Dia semakin terkenal. Dia selalu diberi kesehatan, terus dia jadi anak yang nggak sombong gitu ya sama semua pemain, sama masyarakat juga, sama keluarga. Kebahagiaan di momentum ulang tahun singgah mewarnai hari komedian Bopak Castello dan biduan dangdut Ayu Ting Ting. Kamis kemarin, Bopak mendatangi kediaman Putri, mantan istrinya, untuk merayakan ulang tahun putra sematawayangnya Talafaza Indrayana Bidui yang ketiga. Inilah pertama kalinya bagi Bopak merayakan ulang tahun sang anak setelah sebelumnya komunikasi antara ia dan mantan istri terputus. Dan Bopak tidak datang dengan tangan kosong. Ia telah menyiapkan banyak kejutan. Tapi mengapa di momentum istimewa ini Bopak justru membeli angka 4 sedangkan sang anak baru berusia 3 tahun? Tutup aja ya bang ya. Nanti tahu gak dikasih surprise nama abang? Oh nggak tahu, masih anak-anak. Dari pihak putrinya tahu gak? Enggak. Belum tahu bang ya? Kejutan ya bang ya. Bang langsung berangkat nih bang. Iya. Ethan. Kejutan semua nih bang. Iya tuh deh. Salah satunya dong bang, liatin apa bang? Ya kayak begini tuh. Oh ini. Ya.
Memang ada niatan buat ulang tahun pacar yang ketiga, tapi abinya salah beli angka 4.